Oke, tadi itu dia adalah tips bagaimana cara untuk kita mendapatkan pembeli. Lalu kita masuk ke bagian penting lainnya, yaitu tahapan ekspor. Bagaimana tahapan-tahapan langkah ataupun step untuk bisa ekspor barang. Yang pertama itu adalah proses pembuatan dokumen ataupun surat persetujuan antara penjual dan juga pembeli. Kemudian proses pembuatan LC ataupun letter of credit, lalu proses pengiriman barang dan juga proses pencairan uang. Ini kita masuk ke proses yang pertama, yaitu proses pembuatan dokumen atau surat persetujuan antara penjual dan juga pembeli. Jadi, eksportir itu harus menyiapkan surat kontrak jual beli atau namanya adalah sales contract, dan itu ditandatangani oleh eksportir, lalu kemudian dikirimkan 2 rangkap ke importir. Jadi kita sebagai eksportir ataupun sebagai penjual itu membuat surat perjanjian atau sales contract antara pembeli dan juga penjual, dan itu dibuat 2 rangkap dan itu kita kirimkan ke importir ataupun pembeli. Lalu ketika surat kontrak jual beli itu sudah sampai di tangan pembeli ataupun importir, lalu importir akan baca. Setelah itu, apabila pembeli menyetujui surat kontrak itu, maka pembeli harus menandatangani surat kontrak dan dikirimkan kembali ke penjual sebagai sales confirmation. Dan juga 1 rangkap lagi itu akan disimpan oleh pihak pembeli atau importir. Nah, isi dari sales contract ataupun kontrak jual beli ini adalah yang pertama itu ada deskripsi barang, kemudian harga, kualitas, waktu pengiriman, syarat pembayaran, waktu validasi, sampel, destinasi, dan juga yang lainnya. Kemudian kita masuk ke proses yang kedua, yaitu proses pembukaan LC atau letter of credit. Nah, jadi pembeli akan meminta bank yang ada di negaranya untuk membuka LC ataupun letter of credit ini sebagai jaminan dana yang akan digunakan untuk melakukan pembayaran kepada eksportir ataupun pembeli sesuai dengan kesepakatan yang sudah dibuat di sales contract tadi. Nah, kemudian bank dari negara pembeli itu akan menghubungi bank yang ada di Indonesia untuk melakukan pembukaan LC atau letter of credit tadi. Lalu bank di Indonesia tadi akan memeriksa keabsahan dari LC ataupun letter of credit yang sudah dikirimkan oleh bank dari pembeli. Kemudian apabila sesuai, maka bank akan mengirimkan surat pengantar kepada eksportir tadi. Lalu kita masuk ke proses yang ketiga, yaitu adalah proses pengiriman barang. Nah, jadi eksportir itu akan menerima LC atau letter of credit itu sebagai acuan untuk mengirimkan barang. Setelah itu, eksportir juga harus mengurus kewajiban PEB atau pemberitahuan ekspor barang di bea cukai. Dan eksportir ataupun penjual juga harus mengurus pembayaran pajak ekspor dan juga pajak ekspor tambahan atau PET. Lalu perusahaan pengiriman itu akan memuat barang dan juga menyerahkan bukti penerimaan barang, bukti kepemilikan barang, dan juga dokumen pengapalan lainnya kepada eksportir. Kemudian eksportir akan mengirimkan dokumen-dokumen tersebut kepada bank yang ada di Indonesia untuk dikirimkan kepada bank yang ada di negara pembeli. Lalu perusahaan pengiriman itu akan mengirimkan barang ke pelabuhan tujuan atau pelabuhan di negara pembeli. Nah, untuk eksportir ini dia harus menyerahkan surat ataupun dokumen kepada bank sebagai bukti bahwa dia telah mengirimkan barang dan sudah memulai proses pengiriman. Lalu kita masuk ke proses yang terakhir, yaitu proses pencairan uang. Jadi setelah menerima dokumen dari perusahaan pengirim barang, eksportir itu harus mengirimkan barang lain yang disyaratkan dalam letter of credit ataupun kontrak jual beli tadi. Itu seperti invoice, packing list, sertifikat mutu, surat keterangan negara asal, dan dokumen lainnya. Kemudian setelah dicek keabsahannya, letter of credit atau surat kontrak tadi itu baru bisa dicairkan. Jadi penjual ataupun eksportir itu baru bisa dapat uangnya setelah dokumen tadi itu diperiksa dan juga LC atau letter of creditnya sudah dicairkan oleh bank yang bersangkutan yang ada di Indonesia. Dan pembeli di negara sana baru bisa mengambil barangnya setelah mereka bayar ke bank dan juga menyerahkan dokumen pengapalan yang sudah dikirim oleh eksportir ke pembeli tadi. Gitu dia caranya. Memang
sedikit ribet, tapi untuk tahapannya itu semuanya sudah jelas tertata, jadi kalian tinggal ikutin aja tahapan yang sudah aku jelasin tadi, gitu ya. Oke, sekian dulu untuk video kali ini, semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Terima kasih buat yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa untuk like video ini dan juga subscribe channel ini, dan juga share video ini ke teman-teman kalian. Terima kasih, sampai jumpa di next video.